Malam. Em, ini video ketiga beruntun. Gue mau bahas soal seluk-beluknya sepak bola Belanda. Itu untuk sekarang gue upload langsung. Terus besok bahas pelatih dari masa ke masa. Gue pilih 4, 5, 6 pelatih yang gue respect. Kita bahas itu. Oke? So kira-kira jam yang sama lah, atau sorean. Jadi gini, ini khusus untuk fans anti kardus ya. Kalau lu lihat Belanda penduduknya 15-16 juta, sudah 3 kali masuk Piala Dunia final dengan dengan pemain bola yang terdaftar di KNVB sekitar 2-3 juta dibanding dengan Jerman lah. Jerman itu penduduknya 80 jutaan, pemain bola yang terdaftar itu 18-an. Perancis, Itali 60 juta penduduknya, yang bermain juga sekitar 10 juta. Jadi dari sisi pemain bolanya itu jauh lebih banyak daripada Belanda. Jadi kalau mereka juara dunia ya fine-fine aja. Cuman antara juara dunia atau enggak itu kan tipis. Kalau lu lihat 2010 layak enggak juara karena Spanyol memang lebih bagus. Kalau 2014 mereka kan kalah cuman adu penalti, kalau enggak udah bisa masuk final, ranking 3. Itu pencapaian yang luar biasa. Memang tidak juara, tapi tidak semua orang bisa jadi juara dari berapa 20 peserta lebih. Tapi bahkan lu sudah masuk final itu sudah pencapaian yang luar biasa untuk negara sekecil itu. Nah, pertanyaannya kan kenapa dari dulu, dari tahun 70-an lah, tahun 70, 74 final, 78 final, terus sempat terseok-seok. Memang gelombang naik turun, ada generasi bagus, lack of generation. Tahun 90-an sempat ngedrop juga di bawah Van Gaal 2 kali nggak masuk, terus Van Gaal lagi naik lagi di bawah Rinus Michels 88 sempat jadi juara Eropa. Habis itu generasi Marco van Basten, Rijkaard, Gullit itu bisa dibilang menurun, tapi kan juga tergantung pelatihnya dan lain-lain. Jadi masalah itu dialami semua tim di semua negara ya. Kita lihat kenapa Belanda bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan banyak keturunan Indonesia, terutama Ambon ya, itu banyak banget yang menjadi pemain top. Kalau nggak jadi pemain top pun mereka bisa survive di Eredivisie sebagai pemain profesional yang sangat bagus. Tapi kenapa pemain kita nggak pernah selevel itu? Bahkan gue bilang ya, kalau kita bicara bakat pemain Ambon mah kita jauh lebih banyak daripada di Belanda. Tapi kenapa di Belanda yang survive? Bukan yang Indo ya. Indo itu kan mix kayak Sonny Siloy itu Indo, Stefano Lillipali Indo. Tapi yang real Belanda itu kayak dulu itu zaman gue tahun 80-an itu Simon Tamata itu Ambon yang pertama yang masuk timnas Belanda, dan very skillful. Orangnya kecil, gue 175, dia nggak sampai 170, tapi very skillful, pemain Ajax, Standard Life. Setelah itu yang kalian paling tahu ya Giovanni van Bronckhorst, itu juga full Ambon, nggak ada Belanda-Belandanya. Kalau lu lihat yang mix Ambon Belanda itu Sonny Siloy, itu mix. Terus Makai ada juga darah Indonesianya, ada beberapa lah. Kenapa mereka bisa survive? Jadi mulainya itu semua dari dari KNVB. KNVB itu mengontrol semua. KNVB itu dibagi dengan 6 bagian, 6 asprof lah. Dan ketua asprof di sana itu nggak dipilih kayak di sini. Ketua asprof itu digaji profesional. Mereka kelola areanya, regionya disebut di sana. Dan itu semua staff yang ada di regio 1 sampai 6 itu semua full digaji. Jadi nggak ada ketua asprof pemilihan, itu nggak ada. Yang dipilih ya cuma satu, KNVB. Terus semua SSB itu ada SOP-nya, itu jelas. Minimal semua punya 1 lapangan tanding dan 1 lapangan latihan. Adik gue dulu tinggal di desa namanya Langbroek, isinya cuma 2000 penduduk, itu pun punya SSB. Tapi ya di kategori umurnya itu cuma 1 ke 11-an, 1-1.
Jadi mulainya itu dari 6 tahun, ya jangan kaget 6 tahun. 6 tahun itu dibagi F, 6, 7, 6 sampai 7, 8, 9, 10, 11, F, E, sampai A. A itu 16-17 tahun. Habis itu masuk senior. Jadi dari 6 sampai 17 tahun mereka itu berkompetisi. Caranya bagaimana? Ini sebenarnya udah pernah gue jelaskan, tapi gue jelaskan lagi. Gue kasih contoh Utrecht. Utrecht itu penduduk 250.000. 250.000 itu ada sekitar 20-an SSB. Oke. Lu mau tinggal dimanapun, mau taruh SSB pun itu kemana terserah lu. Jadi waktu gue tahun 79 ke Belanda, gue mau ikut SSB, ikut temen-temen gue rata-rata di mana. Ada berapa ikut di SSB namanya VV Holland. VV Holland itu lumayan bagus, lumayan gede juga. Di situ menengah lah, nggak terlalu gede. Di situ gue diajak temen gue, nah di situ gue gabung, terus dites, lu masuk kemana. Jadi per kategori, contoh F itu 6 sampai 8 tahun. Nah 6-8 tahun ada berapa orang? Let's say 100 orang. 100 orang dibagi ke 5 kesebelasan, 20, 20, 20, 5 atau 6 lah. Nah dari 20 itu yang paling bagus masuk ke F1, yang agak kurang F2, terus F3, F4, F5. Biasanya untuk olahraga, untuk cari keringet aja itu di F5, F4. Nah tapi kalau SSB yang kecil, yang F-nya itu cuma let's say 15 orang, nah ini cuman bikin satu tim aja, yaitu F-nya satu aja. Dan di semua SSB itu harus mengikuti aturan seperti itu. Nah sampai A, di atas 17 tahun itu udah senior. Senior masuk ke tim utamanya. Senior 1, senior 2, senior 3. Senior itu kadang ada sampai 12, kadang ada cuma 3. Jadi tergantung berapa besarnya SSB. Yang A ada juga yang 1A dan lain-lain. Nah, semua talent scouting dari klub itu berkeliaran di seluruh Belanda. Maka dari itu pemain kayak Marco van Basten, Wesley Sneijder, Ibrahim Afellay, sekarang yang main di PSV Mohamed Ihataren, itu semua dari Utrecht, provinsi Utrecht, dari kota kecilnya atau dari kota Utrecht. Mereka di scouting sama Ajax. Jadi mereka tidak pernah main di FC Utrecht, tapi main di klub amatir yang cukup ngetop, yang menghasilkan puluhan pemain hebat. Itu namanya Elinkwijk. Jadi karena Ajax sudah sering ambil pemain dari Elinkwijk, itu selalu scouting dari Ajax lihat. Jadi kalau lu umur 6-7 tahun sudah bagus itu diambil. Oke. 12 tahun, 10 12 udah ketuaan. Kalau lu udah 10-12 tahun nggak kelihatan scouting, udah forget it. Maka dari itu ya sorry to say, kalau kita itu seneng dengan Danone Cup dan lain-lainnya, Danone Cup itu pemain hebat-hebatnya nggak main di situ. Itu udah diambil sama klubnya. Tapi kadang-kadang mereka diperbolehkan. Jadi mereka kayak di FC Utrecht itu kan nggak full, untuk youth-nya itu latihan juga, tapi kadang main di klubnya juga. Kadang-kadang begitu. Tapi itu dulu. Sekarang feeling gue udah berubah. Feeling gue kalau main di FC Utrecht ya full FC Utrecht. Karena gue dulu pas gue di SSB umur 12 tahun itu ada berapa 3-4 temen gue main di FC Utrecht Youth, dan mereka latihan di gue juga, di SSB juga. Tapi zaman itu berubah, sekarang udah semua full kalau nggak salah, semua udah punya tim sendiri. Nah dari situlah scouting yang begitu banyak dan bermain sehingga para klub profesional itu gampang mengambil pemain. Nah dan semua SSB itu main dengan 4-3-3. Variasinya ya dengan 2 DM atau enggak, tapi praktis semua dengan filosofi yang sama, yaitu menyerang. Maka dari itu sangat sulit untuk mencari defender di Belanda. Bronkhorst, back kiri kalian tahu, itu dulu penyerang. Arthur Newman dulu penyerang, back kiri Belanda. Gue sebutnya ngetop-ngetop lah. Winston Bogarde, gue masih inget, dia dari Sparta ke Ajax. Sama Van Gaal dikasih 2 pilihan. Lu mau tetap di Ajax, lu sebagai back kiri, atau lu keluar dari Ajax. Penyerang juga. Jadi karena terlalu banyak penyerang, disulap jadi defender. Maka dari itu defendernya pun juga punya intensi untuk menyerang. Dan itulah berkat filosofi yang jelas, pembinaan jelas. Di SSB itu seminggu sekali latihan. Biasanya kalau gue dulu hari Rabu, dan latihan itu di tanah liat. Karena di rumputnya akan rusak.
SSB gue dulu punya 3 lapangan rumput khusus buat tanding. Hari Sabtu buat junior, hari Minggu buat senior. Senin sampai Jumat nggak boleh orang lewatin itu rumput untuk recovery. Jadi kita latihan di gravel. Rabu mau hujan, mau petir, mau salju, lu latihan. Lu nggak latihan nggak bakalan main. Oke, jadi nggak ada KKN dan lain-lain. Maka dari itu betis gue gede juga bukan karena bola aja, karena naik sepeda. Waktu seumur-umur itu kan kita niat banget ya. Jadi tiap hari Rebo itu udah sekolah, udah fokusnya kayak Rebo latihan, terus Sabtu tanding. Dan gue sampai umur 17 di 2 SSB. Di waktu A1 gue pindah ke DWSV sama beberapa temen gue, cuman bertahan setahun doang di situ, terus gue berhenti main bola di klub, masih main amatiran lah. Nah itulah kira-kira kenapa di Belanda bisa menerapkan sebuah filosofi ke semua SSB, sampai ke junior di klub profesional, sampai profesional, sampai mereka harus menjual pemainnya. Karena kalau mereka tidak menjual pemainnya, mereka tidak bisa tutup buku. Jadi pemain yang nggak terlalu bagus untuk Liga Belanda pun dijual-jualin. Mark Klok itu lama di youth-nya FC Utrecht. Terus Lili Pali youth-nya Irfan Bahdim juga. Jadi banyak sekali youth FC Utrecht yang tidak tembus ke tim utama, tapi mereka pindah-pindah ke entah ke divisi 1 atau ke luar negeri. Itulah kira-kiranya, dan itu berjalan terus sampai sekarang. Jadi jangan heran kalau Belanda pun sekali drop bisa terjadi kayak terakhir Piala Dunia nggak ikut, Piala Eropa nggak ikut, sekarang bangkit lagi. Pasti ada generasi-generasi, karena jumlah pemain bola memang tidak sebanyak Spanyol, Prancis, dan Jerman dan Italia. Cuma dengan pencapaian yang begitu sedikit pemain bola, pencapaian Belanda sudah luar biasa. Oke, see you tomorrow.